berjumpa lagi dengan kita di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Iya, Mbak. Nah, kita masih sama-sama nih. Penampilannya sama. Cuman kita minggu lalu. ganti tempat, ya kan. Nah, teman-teman, tidak masalah dengan hal itu ya. Mari kita memulai ibadah kita saja hari ini. Kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau nyanyi nih biar semangat lah. Biar semangat. Nah, judul lagunya apa nih, Kak? Matahari bersinar terang. Nyanyi nih, Kak, terus ngapain lagi nih? Kita itu ya, Kak, mending berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ke acara yang lain. Ya, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dalam berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami hari ini boleh bangun pagi merasakan udara yang segar. Tuhan, saat ini kami bersama-sama secara virtual melakukan ibadah anak. Kiranya Engkau memberkati awal, pertengahan, hingga secukupnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mau ngapain lagi nih, Kak? Biar lebih bersemangat dan bersukacita, kita nyanyi ya, Kak. Nyanyi lagi nih. Nyanyi lagi, nyanyinya yang semangat nih. Yang semangat, harus semangat semuanya. Boleh sambil joget-joget, tapi jangan rebahan ya. Iya. Kita nyanyi Yesus pokok. Kita udah nyanyi, udah berdoa, kita udah nyanyi lagi, pasti senang-senang ya, Kak. Semangat, senang, bahagia. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, firman hari ini dipimpin oleh siapa, Kak? Dipimpin oleh Kak Intan. Silakan Kak Intan. Kak Intan. Terima kasih Mbak Sekar, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Di rumah baik-baik saja? Sehat semua nggak di rumah? Puji Tuhan kalau semua sehat. Sudah menyapa
papa, mama, ayah, ibu belum pagi hari ini? Atau adik atau kakak kita? Kalau belum, ayo kita cari mereka dulu, kita sapa mereka. Kita katakan selamat pagi papa, selamat pagi mama, kayak gitu. Kita sapa mereka. Kalau kita sudah sapa mereka, hati kita menjadi bahagia. Adik-adik yang di rumah, pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungi, kita mau mencoba memahami firman Tuhan pagi hari ini apa sih, tentang apa sih, kayak gitu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Yuk, bagaimana sikap doa yang baik? Kedua tangannya dilipat, ditaruh di depan dada, matanya kita tutup dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah anak di pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran dari isi Alkitab, dan Tuhan berkati kami dalam mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang satu tokoh. Kemarin bulan lalu Mbak Intan sudah bercerita tentang tokoh ini. Ada yang masih ingat nggak? Siapa tokohnya? Siapa? Iya, benar sekali. Tokohnya adalah Musa. Nah, di pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Musa. Tapi ceritanya yang kali ini agak sedikit menyedihkan karena kita mau cerita tentang kematian Musa. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Siapa di rumah yang mempunyai Alkitab? Coba deh sekarang Alkitabnya diambil dan kita mau baca Alkitab kita bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, sudah disediakan Alkitabnya? Ya, sekarang kita mau buka Alkitab dari kitab Ulangan. Hayo, kitab Ulangan itu masuk dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, benar sekali. Ulangan ada di kitab Perjanjian Lama. Ulangan itu setelah Bilangan. Kita coba cari. Kalau belum bisa membuka Alkitab, bisa minta bantuan papa mama atau ayah ibu atau adik atau kakak. Kayak gitu. Nah, kita buka Ulangan 34. Kita mau baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ada 12 ayat. Sudah semua? Kita mau buka Ulangan 34 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai ke Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah yang akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah ia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang.
Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya di atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah membaca perikop yang berjudul tentang kematian Musa. Adik-adik di rumah masih ingat nggak tentang bagaimana sih prosesnya Musa, dari Musa masih kecil, dari bayi sampai Musa akhirnya mati. Nah, adik-adik yang di rumah, kematian Musa itu dengan tidak diizinkannya Musa oleh Tuhan untuk menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Padahal Musa yang dari awal membantu bangsa Israel lepas dari perbudakan, tapi Musa tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Ada yang masih ingat nggak penyebabnya apa? Nah, di bulan lalu, adik-adik masih ingat nggak ketika Mbak Intan membawakan firman mengenai Mara dan Meriba. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena merasa haus, kemudian dia komplain dia protes, dia marah sama Musa, dan dia marah juga sama Tuhan. Sampai akhirnya Musa penuh dengan emosi memukulkan tongkatnya ke atas gunung batu, dan akhirnya dari sana keluar air. Kemudian Musa ditegur oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa kamu hanya akan mengantarkan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tapi kamu tidak bisa menginjak tanah perjanjian itu. Nah, yang terjadi akhirnya Musa bisa mengantarkan bangsa Israel, tetapi tidak diperkenankan Tuhan untuk menginjakkan kaki. Tapi Tuhan begitu baik sama Musa. Kenapa Mbak Intan bilang Tuhan begitu baik? Karena Tuhan masih mengizinkan Musa untuk melihat itu loh, tanah di depan itu loh, tanah yang menjadi tanah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Musa masih diizinkan untuk melihat. Kenapa? Kenapa sih Tuhan bisa begitu baik sama Musa? Tentu karena Musa sangat setia. Adik-adik masih ingat nggak waktu awal Musa diajak oleh Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari perbudakan? Ya, di awal Musa menolak, Musa tidak mau untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kenapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, Musa tidak mau karena Musa merasa tidak percaya diri. Musa merasa, Tuhan, aku ini siapa? Aku ini tidak pandai loh berbicara. Tapi kenapa Tuhan menyuruh aku untuk membantu bangsa Israel keluar dari Mesir? Padahal aku kan tidak bisa, aku tidak punya kemampuan. Tetapi Tuhan begitu luar biasa, Tuhan terus menguatkan Musa. Ketika Musa ditentang atau dihujat atau diprotes oleh bangsa Israel, Tuhan terus ada dan membela Musa, mendukung Musa. Dan akhirnya Musa semakin hari semakin dikuatkan. Dan tidak sekalipun Musa melawan Tuhan. Ya, tuh, Musa tentu melawan Tuhan pada saat kasus di Meriba dan di Mara. Kenapa? Karena Musa terbawa emosi. Musa marah dan akhirnya itu yang dilakukan. Tetapi Tuhan tetap baik kepada Musa. Tuhan tetap mengizinkan Musa melihat walaupun Musa tidak diperkenankan untuk memasuki tanah perjanjian.
Adik-adik yang di rumah, dari cerita Musa, kita bisa melihat kesetiaan Musa. Musa menjadi seorang hamba yang setia. Musa menjadi seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Musa tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sekalipun bangsa Israel menyembah berhala, mempunyai Allah lain kayak gitu, tapi Musa tidak sekalipun lari, tidak sekalipun lari dari Tuhan, tidak sekalipun Musa, ya sudah Tuhan, aku tidak mau lagi membantu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, aku sudah tidak mau lagi kayak gitu. Musa tidak melakukan itu, tapi Musa terus setia, terus berjalan bersama Tuhan. Dalam segala keadaan, Musa bisa menjadikan Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api, menjadi pelindung dan penerang bagi perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Musa dengan kebaikannya, dengan kesabarannya bisa menghadapi bangsa Israel. Hayo, siapa di sini kalau ada yang temennya bandel, temennya suka gangguin, dia masih bisa sabar? Siapa? Oh, ternyata banyak juga adik-adik kita yang seperti itu. Musa dengan kesabarannya dan ketelatenannya, dia bisa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Walaupun tidak diperbolehkan Tuhan untuk menginjakan kaki di tanah perjanjian. Tapi Musa hamba yang begitu luar biasa. Musa hamba yang sangat setia. Musa begitu dengan sabar menghadapi bangsa Israel. Adik-adik di rumah, pernah nggak sih kita merasa bahwa kita juga harus seperti Musa yang setia? Setia dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap memegang teguh Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tidak lari. Walaupun terkadang di tengah perjalanan kita juga merasa, Tuhan aku capek, Tuhan ternyata membawa salib Tuhan kemana-mana itu melelahkan, aku gak mau kayak gini lagi, kayak gitu. Aku mau yang enak, kayak gitu. Aku mau santai-santai seperti teman-teman aku. Kadang-kadang kita juga bisa merasa seperti itu. Tapi justru Tuhan mengajak kita, ayo bersama dengan aku, kamu bisa menghadapi tantangan dunia. Adik-adik di rumah juga bisa kok menjadi hamba yang setia. Menjadi seperti selalu tetap ikut ibadah anak walaupun secara online. Membaca Alkitab, ikut berdoa. Mendoakan bangsa dan negara, mendoakan papa mama, mendoakan semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Berdoa juga untuk teman-teman di sekolah yang mungkin sekarang adik-adik di rumah, aduh temanku si Angel itu gimana ya kabarnya? Mungkin teman-teman lupa. Mungkin adik-adik di rumah lupa. Orangnya seperti apa ya sekarang? Apakah makin gemuk, makin kurus, makin tinggi, atau makin pendek? Karena sudah lama kita tidak sekolah. Tapi adik-adik di rumah bisa ikut serta menjadi hamba yang setia, mendoakan teman-temannya, mendoakan keluarga. Gitu. Dan itu begitu luar biasa. Ya. Nah, Mbak Intan punya sebuah video yang menceritakan tentang seorang anak yang diberikan salib untuk dijaga. Jadi dalam menghadapi badai hidup, dia terus memegang salib itu dan menjaga dan menuntun banyak orang untuk itu loh. Kalau mau ke jalan yang benar tuh lewatnya situ, kayak gitu. Mau lihat videonya kayak apa? Yuk kita tonton. Ada seorang anak yang diberikan tugas oleh Yesus untuk menjadi petunjuk jalan kebenaran. Jadi setiap orang yang bertanya padanya, di manakah kebenaran itu? Di manakah jalan menuju kebenaran? Jalan di mana Yesus berada, dia bertugas untuk menunjuk di sana jalannya. Kamu harus lewat jalan yang di sini, itu jalan menuju Tuhan. Dia terus memegang salib petunjuk arah walaupun hujan, badai, angin, dia terus memegang salib itu dan terus menunjukkan kepada orang-orang itu jalan yang paling benar, itu jalan yang benar. Sampai akhirnya beban itu terlalu berat untuk dipikul oleh si anak kecil ini. Dia terjatuh,
dia tidak berdaya, tapi dia ingat bahwa ini adalah tugasnya. Dia bangkit dan kembali memegang salib itu. Rasanya berat, rasanya lelah. Dia sampai tidak kuat. Tapi Tuhan memampukan dia. Tuhan ada. Hingga akhirnya Tuhan datang dan memeluk si anak kecil itu dan mengatakan bahwa aku akan bersamamu selamanya. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Dan si anak kecil tetap setia hingga garis finish. Oke adik-adik yang di rumah, demikian firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan semoga kita bisa menerapkan firman Tuhan, kita bisa menjadi musa-musa yang ada di dunia ini, musa-musa di tengah-tengah lingkungan kita. Bahkan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan mendapati kita tetap setia. Ya, sebelum Mbak Intan menutup ibadah anak di minggu pagi ini, Mbak Intan teringat sebuah lagu yang begitu baik, begitu bagus. Ayo kita nyanyiin bareng-bareng. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah anak minggu depan. Bye-bye. Saya kembalikan ke Mbak Ayu dan Mbak Sekar. Iya, kita udah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, ya, Kak. dari Kak Intan ya. Ya, kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita mau memuji nama Tuhan dengan melalui persembahan, Kak. Ya, kita mengumpulkan persembahan, teman-teman. Persembahan teman-teman bisa dijadikan satu dengan orang tua dan diserahkan ke gereja ya. Kita nyanyi bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita udah mengumpulkan persembahan nih, Kak. Iya, Kak. Nah, ini kita sebelum menutup, kita bernyanyi satu lagi ya, Kak. Iya. Nah, lagunya adalah Monggo Sami Derek Gusti. Monggo sami nderek Gusti,
adik-adik, sebelum kita menutup semuanya, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Kak Ayu. Ya, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita dan syafaat kita. Tuhan, terima kasih karena kami telah diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat di dunia ini bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, orang-orang terkasih, orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, pemimpin bangsa kami, dan semua orang yang ada di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, Engkau melindungi mereka dengan memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan, sehingga boleh menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, banyak hal yang kami tidak dapat katakan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menuntun kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita udah selesai nih. udah Kita mau selesai. berpisah ya. Gimana Kak? Mending kita nyanyiin satu lagu lagi boleh kan ya? Ini Iya. judulnya Monggo Sami Derek Gusti. Kita nyanyi lagi Monggo Sami Nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Yeay. Udah, kita udah selesai. Selesai. Kita akan berjumpa di minggu selanjutnya ya Kak. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.